Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam perjalanan Kijaya dalam channel Penjelajah Sejati. Malam ini Kijaya akan membahas tentang 7 pertobatan raga yang pernah Kijaya jalani selama mendalami dunia kebatinan. Alasan Kijaya membuat konten 7 pertobatan raga ini karena setiap mau memasuki bulan suci Ramadan, Kijaya selalu menjalani mandi tersebut. Sebelum Kijaya menceritakan tentang 7 pertobatan raga yang selalu Kijaya jalani, Kijaya bersama keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga para penjelajah sejati membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas kesalahan atau salah ucap Aki, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk memulai cerita ini, Kijaya tarik perjalanan Kijaya di tahun 2017 dan 2018. Walaupun awal ceritanya dimulai dari tahun 2015, tapi Aki menjalani dawamnya di 2017 dan 2018. Sebelum Aki mulai, Aki doakan pada para penjelajah sejati selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta dijauhi dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Awal cerita, kenapa Aki membagikan konten 7 pertobatan raga? Karena 7 pertobatan raga ini penting untuk memasuki di bulan suci Ramadan. Antara lain, kita harus membersihkan raga kita agar kita menyambut bulan suci dengan tenang, nyaman, kuat terhadap ujiannya dan gangguannya. 7 pertobatan raga ini satu pertobatan kaki. Kenapa kaki kita perlu diadakan pertobatan? Nah, setiap kehidupan kita akan melangkah atau amanah kaki kita gunakan untuk melangkah ke jalan kebaikan atau keburukan. Yang kedua, tangan kita. Tangan kita pun sama, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Untuk memberi, untuk menolong, atau untuk mencuri. Yang ketiga, mulut kita atau lisan kita. Selama ini lisan kita dijaga atau tidak. Yang keempat, hidung kita. Atau penciuman kita, atau keluar masuknya napas kita. Yang kelima, mata kita. Penglihatan kita untuk melihat yang baik atau yang buruk. Yang keenam, pendengaran kita atau telinga kita. Telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Yang terakhir atau yang ketujuh, hati kita. Apakah hati kita selama kita menjalani kehidupan di masyarakat selalu bersih atau berburuk sangka terhadap orang lain? Jadi 7 pertobatan raga tadi kita jalani atau Aki jalani selama mau memasuki bulan suci Ramadan, biasanya seminggu atau 3 hari sebelum bulan puasa, Aki sudah menjalani 7 pertobatan raga ini. Dengan cara apa? Memasuki jam 12 malam, Aki mandi malam. Setelah mandi malam, Aki melaksanakan sholat hajat. Tidak lain, tidak bukan untuk memohon pada Sang Pencipta agar raga ini bisa bersih saat memasuki bulan suci Ramadan. Setelah sholat hajat 2 rakaat, Aki bangkit kembali melakukan sholat pertobatan. Artinya
Setelah Aki menjalani sholat pertobatan 2 rakaat juga, dengan tujuan agar apa yang menjadi 7 yang Aki sebutin ini bisa kembali bersih dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah selesai Aki menjalani sholat pertobatan, Aki langsung menjalani atau mengirimkan doa kepada diri Aki. Atau dengan kata lain, kita khususkan ruhania Aki dengan surat-surat yang Aki punya yang diberikan oleh guru atau pembimbing Aki. Dengan cara apa? Aki kirimin ruhania Aki dengan surat Fatihah, surat Ikhlas, ayat kursi, dan berselawat. Tujuannya buat apa? Kita memberikan atau mengirimkan doa kepada ruhania kita. Karena ruh yang ditiupkan pada diri kita adalah bagian-bagian ibadah-ibadah atau bentuk jalan takwa. Yang artinya kita ditiupkan ruh agar kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh, kita menjalani sholatnya, menjalani puasanya, menjalani silaturahimnya, menjaga lisan segala macam. Karena yang Aki pelajari dan Aki tahu, ruh yang ditiupkan ini adalah jalan takwa. Makanya Aki hidupkan dengan mengirimkan surat Fatihah, surat Ikhlas, ayat kursi, dan bersalawat. Agar manusianya bisa menghidupkan atau memantulkan cahaya-cahaya ibadah kita ke raga kita. Yang akhirnya aura raga kita akan terpancar melalui ibadah-ibadah kebaikan kita. Kenapa kita harus membersihkan dengan mandi malam? Karena sadar tidak sadar, langkah kita, tangan kita, ucap kita, penciuman kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, sadar tidak sadar kita telah membuat salah. Melangkah ke tempat yang salah, mengambil bukan yang hak kita, berbicara tanpa sadar menyakiti hati dan perasaan orang, melihat apa yang tidak pantas kita lihat atau tidak boleh kita lihat, mendengar atau menguping pembicaraan orang yang artinya bukan hak kita untuk mendengarnya, pikiran dan hati kita karena pikiran kita yang selalu berburuk sangka terhadap orang lain, yang akhirnya akan mengotori hati kita. Makanya untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Aki berbagi cerita, berbagi pengalaman yang selama ini Aki jalani. Dengan mandi malamnya, dengan sholat hajatnya, dengan sholat tobatnya, dengan mengirimkan ruhania Aki, dengan surat-surat yang Aki jalani, yang Aki dapat dari guru Aki. Tidak lain, tidak bukan, untuk membersihkan raga Aki. Untuk menghindari atau menghilangi kotoran di raga-raga Aki yang disadari atau tidak disadari. Jadi buat para penjelajah sejati, perjalanan dan pengalaman Aki ini bila bermanfaat, silakan pelajari dan pahami. Tapi tidak untuk dipraktekkan bila kita tidak yakin dan tidak ada guru yang membimbing dan mengarahkannya. Tahun 2017, Aki memulai mandi malam, sholat hajat, sholat tobat, kirimin ruhania Aki. Dari sebelum memasuki bulan puasa, 3 hari atau 7 hari sebelum memasuki bulan puasa, Aki mandi malam, sampai sebulan terus menjalani puasanya dalam bulan suci Ramadan, sampai lebaran terus. Sampai rasa ini nikmat menjalaninya. Semua ini akan tercipta ketenangan hati, ketenangan pikiran, raga terasa enteng, kita selalu berbaik sangka, tercipta silaturahim, rasa kasih sayang tercipta, menjaga perasaan orang tercipta. Jadi itulah kisah perjalanan Aki yang bisa Aki bagikan, yang Aki sebut 7 pertobatan raga.
agar raga ini atau kaki ini, tangan ini, mulut ini, hidung ini, mata ini, telinga ini, dan hati ini bisa kembali bersih. Semua Aki belajar untuk mengembalikan kebersihan raga lagi. Perjalanan ini memang berat untuk kita jalani, karena untuk menjaga lisan sangat berat. Mengapa kita menjaga penciuman kita? Kita menghirup udara yang segar-segar, bukan udara yang tidak segar. Dengan contoh cerita, kita memiliki rumah dengan ventilasi udara. Jika ada keluar masuknya udara, maka rumah akan terasa segar, akan terasa nyaman. Begitu juga telinga kita. Bila kita menyaring pendengaran dari yang orang-orang lain, maka pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Mata pun, bila kita melihat yang indah-indah, maka tercipta pikiran yang tenang. Semua kuncinya ada di dalam hati kita. Kalau apa yang kita jalani, kita lihat dan kita dengar sesuai dengan aturannya, maka pikiran kita akan jernih, hati kita akan kuat. Tahun 2018 pun Aki menjalani itu juga. Selalu mandi malam untuk membersihkan raga ini dari yang 7 Aki sebutkan. Sholat hajatnya untuk memohon agar ibadah-ibadah Aki untuk menyambut bulan Ramadan bisa menjalani dengan ikhlas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mandi pertobatan, agar kesalahan-kesalahan yang diperbuat raga ini bisa berkurang dikit demi sedikit. Dan ruhania yang Aki kirimkan untuk mengangkat cahaya agar memantulkan keluar ke raga-raga kita dan memiliki aura yang enak dipandang oleh kita dan orang lain. Jadi hanya itu yang bisa Aki bagikan. Semoga bermanfaat. Ini hanya kisah perjalanan spiritual Aki yang dari tahun ke tahun Aki selalu jalani. Hasilnya seperti apa? Ya, Aki menikmatinya. Karena kita menjalani segala ibadah agar kita tetap menjalani dengan ikhlas. Diterima atau tidaknya, semua tergantung pada yang di atas. Ibadah Aki hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.